Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pembahasan kali ini di mata kuliah Politik Pendidikan, saya Muhammad Aristianto akan menjelaskan di bagian eh, pada tema kebijakan pendidikan Islam di perguruan tinggi yang dikarang oleh Umi Kulsum. Langsung saja pada pembahasan kali ini yaitu dengan kasih tema yakni sistem kurikulum pendidikan Islam dan kebijakannya di perguruan tinggi. Ini adalah sebuah tema yang spesifiknya seperti ini. Oke, kita ke sekilas tentang subbab buku. Pada subbab buku ini itu secara keseluruhan pada pembahasan kali ini itu sistem kurikulum di perguruan tinggi. Tentunya pada tingkatan mahasiswa, yang mana di dalamnya itu ada sebuah kekhususan dalam kurikulumnya yang mengandung bahwa bidang pendidikan itu digabungkan dalam bidang pelatihan kerja. Artinya setiap mereka yang hendak mencapai kelulusan harus memiliki mutu di dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam pada pendahuluan ini, ketika pada abad 21 ini, pendidikan tinggi itu dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM dan iptek. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam abad 21 ini juga perguruan tinggi memiliki 4 pilar, yang mana pilar ini harus ada di setiap perguruan tinggi. Yakni yang pertama, belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah belajar untuk melakukan. Yang ketiga, belajar untuk hidup bersama. Dan yang keempat adalah belajar untuk berperan. Empat pilar ini harus ada di dalam perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, dan ilmu pengetahuannya dalam teknologi. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu diharapkan untuk berkompetensi secara global sesuai kurikulum yang ditetapkan pemerintah dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang telah dikonfirmasi oleh The World Conference on Education for All in Thailand tahun 1999. Itulah harapannya. Lalu kita ke pembahasan ke pengertian sistem dan pendidikan. Karena kita ngomongkan sistem, maka sistem itu adalah kesatuan, satu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur dan yang saling membutuhkan atau membantu untuk saling mencapai satu hasil. Itulah sistem. Nah, di dalam sistem itu ada yang namanya subsistem. Itu subsistem itu kan sebuah sistem yang sangat di dalamnya sistem begitu. Nah, itu kalau di dalam sistem. Tapi kalau di luar sistem itu namanya suprasistem begitu. Lalu ke pendidikan. Kalau pendidikan ini dalam pembahasan pengertian ini itu mengacu pada undang-undang. Yakni pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkannya potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah pendidikan. Nah, lalu di sini juga pembahasan tentang kurikulum KKNI. Apa itu KKNI? Kalau diartikan KKNI adalah kepanjangan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tapi kalau dalam istilahnya yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan atau menyetarakan
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Itu istilah KKNI, artinya kurikulum KKNI itu seperti itu. Nah, dari mana kita dapat tahu bahwasanya KKNI itu ada di Indonesia? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah sesuai amanah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 bahwa capaian pembelajaran atau CP itu lulusan dalam prodi harus dicapai sesuai standar nasional dikti dalam kurikulum program studi untuk mutu kelulusan. Itu latar belakangnya sehingga KKNI terbentuk karena itu. Karena apa tadi ya? Karena tadi di pendahuluan eh, mahasiswa harus bisa siap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dasar hukumnya yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Lalu dinyatakan oleh Sistem Pendidikan Tinggi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga ada juga di Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Nah, ini dasar hukumnya sehingga KKNI itu sudah berjalan begitu dan sudah disahkan di beberapa peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di sini. Nah, kalau kita ke tujuannya apa sih dibentuknya KKNI ini? Agar apa? Agar menghasilkan SDM tadi yang berkualitas dan berdaya saing global dalam pendidikan dan tenaga pekerjaan, dan adanya pencapaian pembelajaran yang membangun karakter mahasiswa baik dari segi intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Inilah tujuan utama dari kurikulum KKNI yang ada di perguruan tinggi negeri yang sudah disahkan, yang sudah ada hukumnya dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, pada hari itu KKN ini disusun. Disusun apa? Disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbarui pada tanggal 30 Januari 2008 terhadap Konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diplomat dan pendidikan tinggi, the International Convention of the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Itu, itu disusun di situ dan disahkan pada tanggal 30 Januari tadi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dalam hal ini adanya KKNI itu negara-negara lain dapat menggunakannya sebagai panduan untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar ataupun bekerja di Indonesia maupun sebaliknya apabila akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari Indonesia itu. Jadi artinya menggunakan pembelajaran sebagai tenaga kerja yang baik sebagai belajar juga dan juga menerima tenaga kerja itu sendiri. Itu maksudnya di situ. Nah, di kurikulum pendidikan tinggi itu di sini. Perubahan-perubahannya itu di sini. Pada tahun 1994 itu dinamakan kurikulum nasional yang mana mengutamakan IKTEX, tidak merumuskan kemampuannya, isinya seperti itu dan menetapkan mata kuliah wajib ya dari 160 SKS oleh konsorsium gitu. Nah, lalu di tahun 2020, 2000 dan 2002, kurikulum inti dan institusional diubah seperti itu dalam undang-undang yang nomor tersebut. Nah, di situ isinya diubah lagi
yaitu mengutamakan pencapaian kompetensi, tidak ditetapkan batas keilmuan yang harus dikuasai, dan penetapan kompetensi utama dari hasil kesepakatan program studi sejenis. Jadi ditambahkan juga diberubahkan itu tadi. Nah, diubah lagi pada tahun 2012 tadi kurikulum pendidikan tinggi yang diatur dalam Perpres itu tadi dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang mana di situ dijelaskan bahwasanya mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran dan terdiri dari sikap, tata nilai, kemampuan kerja, keilmuan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Lalu juga dirumuskan capaian belajar minimal yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNPT dan hasil kesepakatan prodi sejenis begitu. Nah, artinya capaian pembelajaran di kurikulum pendidikan tinggi negeri ini ada sehingga menunjukkan bahwa sudah saatnya bangsa ini untuk membangun perguruan tinggi yang memiliki life skill, yakni memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Nah, apa saja komponen karakter yang baik itu? Jadi di sisi lain kalian mahasiswa ada intelektual tapi juga uh, memiliki kompetensi karakter. Nah, karakter yang baik itu seperti apa? Kita ke pembahasan karakter dulu. Nah, karakter ini dalam KBBI itu artinya sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya. Jadi karakter itu beda-beda. Jadi jangan mengira bahwasannya karakter itu sama setiap orang. Ya memang ada yang sama, tetapi di sisi lain juga ada perbedaan lagi. Gitu. Yang kedua itu pengertian karakter itu artinya sama dengan tabiat atau perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan atau menjadi kebiasaannya dia sehingga menjadi jati diri dia sehingga yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan itu akan menjadi karakter dia yang sesungguhnya itu. Terus karakter juga bisa dikatakan dengan watak. Artinya apa? Sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku kepribadian. Jadi belum tentu kita mengetahui sikap karakter dia itu seperti itu ternyata, tapi di sisi lain dia nggak seperti itu karena batin manusia itu berbeda dan kita ada yang tahu sehingga itu yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau kepribadian dia. Kadang berubah, kadang gini, kadang baik, kadang bisa jahil, kadang bisa seperti itu dan sebagainya. Itu bisa juga dikatakan karakter. Itu pengertian dari karakter. Lalu ada komponen-komponen karakter yang baik. Apa saja komponen-komponen di situ? Yaitu ada komponen pengetahuan moral, ada juga perasaan moral, dan juga tindakan moral. Kita bahas satu-satu. Kalau ke pengetahuan moral itu adalah segala sesuatu hal pengetahuan seseorang seiring berhubungan dengan kehidupan sebagai tujuan pendidikan yang berkarakter yang terdiri dari 6 aspek apa saja, yaitu kesadaran moral, mengetahui nilai moral itu sendiri, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan pribadi. Ini termasuk dalam pengetahuan moral yang artinya pengetahuan seseorang itu diiringi dengan kehidupannya dia sebagai tujuan pendidikan. Begitu. Contoh saja eh, pengambilan keputusan. Nah, kadang orang masih belum bisa mengambil keputusan karena tidak mengetahui sesuatu hal yang dia ketahui. Jadi itu kalau dia nggak bisa mengambil keputusan maka dia belum bisa disebut dengan pengetahuan moral. Begitu. Kalau dia pandai, seseorang mahasiswa itu pandai dan cerdas dalam mengambil keputusan, maka dia sudah termasuk pengetahuan moral. Artinya keputusan dia itu yang terbaik yang dia pilih begitu. Juga contoh juga di penentuan perspektif. Nah, perspektif dia yang baik, memberikan pendapat yang baik, pemikiran yang baik, itu akan juga bisa berkatakan dengan pengetahuan moral. Moral artinya kan kebaikan-kebaikan gitu kan. Karakter-karakter yang baik yang sudah tertanam
pada diri dia sendiri. Lalu ke perasaan moral. Nah, perasaan moral ini apa artinya? Yaitu sisi emosional. Perasaan kan sisi emosional. Karakter yang merupakan jaminan melakukan tindakan kebaikan yang mempengaruhi pengetahuan moral tadi pada perilaku moral dalam kehidupan. Dan di sini perasaan moral itu ada 4 aspek, yaitu harga diri, empati, mencintai hal baik, dan kontrol diri. Di antara 4 ini, itu ada diri kalian sendiri. Dan bagaimana cara kalian itu mengontrol sebuah perasaan moral itu tadi, yaitu dengan bisa mengontrol diri atau mencintai hal-hal baik. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan perasaan moral ini dalam 4 hal ini, maka bisa dikatakan dengan perasaan itu bermoral. Nah, tidak hanya pengetahuan saja yang bermoral, tetapi perasaan juga bermoral. Dengan apa? Dengan menghargai harga diri orang lain, harga diri kamu sendiri, kamu hargai, jaga diri. Yaitu kalau empati, kamu tuh baratnya biasanya kita tuh sering berempati pada orang lain, sehingga ada sifat-sifat kepedulian, tidak saling cuek dan sebagainya. Atau mungkin juga mencintai hal-hal baik. Nah, orang yang cinta hal-hal baik itu juga bisa dikatakan perasaan-perasaan yang bermoral. Kalau dia nggak cinta hal baik, dia menyiksa, dia membuli, dia gini, nah itu belum bisa dikatakan perasaan-perasaan yang bermoral. Terus habis itu kontrol diri ketika ada disalahkan atau ada masalah, bisa kalian kontrol sendiri. Itu termasuk dengan perasaan moral, yang mana karakter-karakter itu akan mempengaruhi tindakan dan pengetahuan itu tadi. Lalu ke tindakan moral. Tindakan moral itu apa? Yaitu tindakan yang sebagai output atau sebagian output atau hasil dari 2 bagian karakter dalam dirinya, yang terdiri dari apa? Kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Kalau tindakan moral ini semakin dikit. Karena apa? Di dalam tindakan moral ini sudah jelas, ya kan? Outputnya itu yang terlihat dari apa namanya, output itu kan yang terlihat dari kita, yang dilihat dari orang-orang. Oh, ternyata outputnya gini. Yaitu apa? Contoh kompetensi. Seberapa seberapa banyak kompetensi yang kalian lakukan, yang kalian pelajari begitu. Atau mungkin keinginan. Nah, orang yang mempunyai keinginan-keinginan yang baik, maka itu juga dikatakan dengan tindakan-tindakan moral yang baik, yang juga baik. Nah, daripada keinginan-keinginan yang membazir, keinginan-keinginan yang tidak ada campaiannya begitu, itu juga masih belum tindakan orang yang moral. Tetapi keinginan yang baik itu seperti apa? Keinginan yang mencapai tujuan tertentu dalam dirinya sendiri dan memiliki kepuasan, memiliki manfaat di situ. Nah, lalu ke kebiasaan. Kebiasaan ini apa ya? Jelas tindakan moral yang baik itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan pengaruhi orang lain untuk bisa berbuat baik gitu. Itu salah satu kebiasaan yang baik dalam tindakan moral, yang artinya output kalian dalam diri kalian itu apa di dalam laksanakan, artinya amal, pengamalan begitulah. Nah, setelah dijelaskan dengan komponen komponen dalam karakter gitu, sangat penting banget bagi kita, maka dikatakan di sini nilai life skill dan kompetensi tanpa dibarengi dengan pendidikan karakter yang tadi, yang mana sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sangat dirasa belum cukup capaian itu. Karena apa? Capaian pendidikan itu lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Apa? Yaitu pemapaan tentang nilai-nilai karakter diri, agar mahasiswa itu perlu mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik, sehingga capaian pembelajaran dalam kurikulum yang sudah ditetapkan. Itulah pentingnya di situ. Jadi nilai karakter itu sangat penting di antara kompetensi-kompetensi yang lainnya. Nah, apa tujuannya? Itu tadi mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik.
Kalau kita analisis kebijakan pendidikan Islam, di sini dikatakan apa? Sudah waktunya mahasiswa untuk mengambil sikap dalam menetapkan sebuah keputusan dan belajar mempertanggungjawabkan terhadap kejadian agar yang terjadi sebagai sikap mental terhadap keputusan yang diambil. Nah, itu. Capaian pembelajaran itu dijelaskan dengan kurikulum yang ada dan menyesuaikan diri dengan pengembangan kurikulum pemerintah. Artinya apa? Ini sudah ketika kita menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang kita jalankan ini, itu mahasiswa itu sudah waktunya mengambil sikap untuk menetapkan sebuah keputusan dan belajar mempertanggungjawabkan atas kejadian-kejadian yang terjadi begitu. Apa artinya di situ? Sebagai apa? Sikap mental terhadap keputusan yang diambil. Artinya pelaksana apa pengamalan, penerapan gitu kan terhadap kurikulum yang ada di pemerintah gitu. Di antara penjelasan tadi, kita masuk ke penutupan yaitu kesimpulan. Kesimpulan di dalam buku ini adalah kurikulum dan kebijakan pendidikan itu tidak akan terpisahkan karena kurikulum kepanjangan tangan dari kebijakan pendidikan dari pusat sebagai langkah sentralisasi yang digunakan untuk membangun daerah sesuai muatan lokal yang ada agar memiliki life skill dan kompetensi yang profesional. Jadi di situ intinya kebijakan kurikulum itu sudah tidak dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat karena apa tadi? Karena untuk membangun sesuai muatan lokal dan kompetensi yang profesional. Nah, di dalam pembahasan komentar ini saya akan menjelaskan komentar-komentar yang mana komentar ini mungkin sebagai saran atau tidak artinya tidak apa namanya menggurui begitu, tetapi hanya komentar saja sehingga mungkin kalau baik diambil, kalau tidak baik ya dilupakan aja. Ya kalian bisa sendiri baca sendirilah nanti bagaimana tentang komentar saya karena komentar ini kan hanya satu arah saja, satu pandangan aja gitu. Yang artinya intinya di sini itu buku politik pendidikan ini sebagai milestone gitu baik bagi kita semua mahasiswa, yang mana mahasiswa itu butuh kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan sesuai bidang prodi untuk siap menjadi tenaga kerja bagi bangsa dan daerahnya. Jadi mahasiswa itu harus siap apapun segala hal, nanti ketika lulus pun dia sudah siap kerja, dia sudah siap mental itu. Dan ini bagus untuk kita untuk bisa mempelajarinya. Nah, hanya saja di sini penulis itu tidak baik dalam hal memberikan kita pengetahuan bahwa mahasiswa itu di sisi lain dituntut untuk kompetensi dan life skill juga. Harus bisa berakhlak mulia, berakhlak baik, bermoral, dan sebagainya. Inilah yang sesuai diajarkan dalam Islam, yang wajib kita ketahui seorang muslim. Pendidikan Islam kan seperti itu. Harus berakhlak mulia yang terpenting daripada mereka yang punya ilmu tapi tak punya adab. Nah, di sisi lain halnya adalah yang aku suka dari beliau menjelaskan moral itu dengan beberapa aspek yang kita kadang masih belum memenuhi kriteria tersebut, yang mana seharusnya sudah ada dalam diri kita sebagai mahasiswa Islam apalagi yang siap dalam kompetensi daya saing global tentunya. Nah, meskipun tidak secara global pun, namun hal itu bisa jadi selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, yang mana tak luput dari sebuah arahan syariat Islam sebagai pendidikan Islam. Ini yang menurut aku bagus untuk difahamkan pada teman-teman, untuk dipelajari, difahami, diketahui, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, nggak enak,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.